melakukan pemeriksaan pada paru-paru dan saya melakukan pemeriksaan pada jantung. Ya, seperti biasa kalau kita mau melakukan tindakan kepada pasien, jangan lupa untuk kita komunikasi terlebih dahulu. Permisi Pak, atau selamat pagi dan lain sebagainya. Saya akan melakukan pemeriksaan guna untuk mengetahui kondisi kesehatan Bapak. Ya, jadi jangan bertanya apakah Bapak bersedia atau tidak. Itu sudah otomatis ya. Kemarin saya sudah memberikan tujuan dilakukan dan prinsip kita melakukan pemeriksaan fisik, salah satunya komunikasi. Jadi kalau kita berhadapan dengan pasien, jangan sampai kita diam di depannya pasien. Jadi komunikasi itu sudah setelan otomatis, gitu ya. Kemudian kalau kita mau melakukan tindakan, selesai tindakan itu juga otomatis seperti komunikasi, kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah kita melakukan tindakan dengan 6 langkah. Ya, jadi saya anggap untuk cuci tangannya remove. Untuk persiapan alat semuanya sudah ada di handout ya. Kalau kita berbicara jantung sama toraks, secara otomatis yang diperlukan hanya stetoskop. Ya, kalau kita berbicara yang kemarin kepala sampai dengan leher, nggak ada yang namanya stetoskop, tapi adanya penlight, otoskop, garpu tala dan lain sebagainya. Jadi kalau kemarin saya ditanya, pasti saya jawabnya di input sudah ada semuanya. Jadi harus dibaca, gitu ya. Jadi dibiasakan, jangan menjadi mahasiswa yang manja. Jangan lupa kalau merapatkan seperti ini. Jadi kalau memakai handphone, mau melakukan tindakan apapun, merapatkannya seperti ini, jangan seperti ini ya. Memori, permisi ya Pak ya. Jangan lupa privasi pasien juga harus kita jaga. Ini karena masih ada skotnya, jadi saya hanya permisi saja. Nah, kalau nanti pada pasien beneran, kalian harus membuka bajunya, karena di sini saya bisa saya lakukan demonstrasi. Oh, ini masih rangkep lagi. Dibuka Robi. Kasih helek kok. 10 hasilnya lagi. Secara otomatis abdomen ke bawah itu harus ditutup ya, karena privasi tetap harus dijaga. Ya sudah, tadi komunikasi sudah kita lakukan. Tahap yang selanjutnya yaitu sesi pemeriksaan fisik. Kita ketahui pemeriksaan fisik pada toraks itu ada 4. Ada inspeksi, ada palpasi, ada perkusi, ada auskultasi. Perlu kita ketahui inspeksi adalah yang diinspeksi bentuk dada. Kemudian adakah retraksi interkoste. Jadi kalau misalkan pasien sesak, adakah tarikan dinding dada, itu namanya retraksi interkoste. Kemudian bentuk dadanya simetris atau tidak, gitu ya. Jadi dada simetris. Kemudian bentuk dadanya kemarin ada pigeon chest, barrel chest, ada funnel chest. Ya, kalau dia simetris berarti tidak ada yang namanya barrel chest, pigeon atau funnel chest. Ya, kemudian retraksi interkoste. Kemudian ada nggak tarikan atau otot bantu pernafasan atau tarikan otot yang menghubungkan antara mastoid sama sternum. Kalau kita sesak, itu kalian raba sternum ya, sternum ini, kemudian mastoid yang kemarin untuk rhine, tulang yang menonjol di belakang telinga. Pasti kalian raba. Nah, itu. Jadi di sini pasti ada. Kalau misalkan dia terlalu sesak, pasti ada tarikan atau otot bantu pernafasan yang disebut dengan sternocleidomastoideus. Jadi otot yang menghubungkan antara sternum dan mastoid, gitu ya. Kemudian karena ini berhubungan dengan pernafasan, kita inspeksi, maka adakah pernafasan cuping hidung. Pernafasan cuping hidung, jika pasien sesak, itu cuping hidungnya ini ikut megar-megar. Kalau kita tidak ada kerasa sesak, nah itu pasti tidak ada yang namanya pernafasan cuping hidung. Kemudian pasien
memakai O2 atau tidak, itu yang perlu diinspeksi. Jadi kalau misalkan bertanya terkait dengan toraks, pasti ada hubungannya dengan breathing. Jadi juga harus dilihat apakah pasien memakai alat bantu pernapasan, apakah pasien terdapat otot bantu pernapasan, apakah pasien terdapat pernapasan cuping hidung yang saya sampaikan tadi, kemudian bentuk dadanya simetris atau tidak, kemudian ada atau tidaknya retraksi interkoste. Jadi nanti kalau misalkan kalian redemonstrasi sama, tidak terdapat pernafasan, tidak terdapat retraksi interkoste, bentuk dada simetris, tidak terdapat otot bantu pernafasan, kemudian pasien tidak memakai O2 dan pasien tidak menggunakan atau tidak terdapat pernafasan cuping hidung. Nanti kalau saya bertanya abnormalnya yang bagaimana, bentuk dada ada barrel chest, funnel chest, pigeon chest, kemudian ada retraksi interkoste, ada otot bantu pernafasan, kemudian pasien memakai O2 dan terdapat pernafasan cuping hidung. Itu otomatis inspeksi. Kita lanjut palpasi. Namanya palpasi berarti kita meraba, berarti kita menggunakan tangan, bukan menggunakan perasaan. Ya, jadi kalau misalkan kalian mengkaji pasien, jangan sampai pasiennya ngomong dia sesak, yang lain-lain itu kalian ini pasti otomatis datanya ini, pasiennya datanya ini, itu kalian meraba dengan perasaan, ya, menerka-nerka. Padahal kita mencari data itu harus aktual. Ya, kita palpasi menggunakan tangan. Kita ketahui palpasi itu ada dua. Yang pertama palpasi untuk mengetahui ekspansi paru. Yang kedua mengetahui vokal fremitus. Kalau saya berbicara vokal fremitus, berarti namanya vokal berarti ucapan, fremitus berarti getaran. Vokal fremitus meraba getaran paru kanan dan kiri, dan teraba getarannya itu sama atau tidak. Nah, kenapa dia bisa bergetar? Karena ada vokal. Jadi pasiennya disuruh ucap. Entah itu 99 atau 77 atau 66 gitu ya. Nah, kalau misalkan yang sering digunakan 77 gitu ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara ekspansi paru, kita berbicara kembang kempis paru atau toraks. Jadi mengembang mengempis paru itu harus kita palpasi, tidak bisa kita inspeksi. Oh, kita bisa inspeksi RR-nya, itu hanya melihat, tapi mengembang mengempisnya, jadi mengembang kanan dan kirinya sama atau tidak pergerakannya. Kalau sama berarti normal. Kalau ada yang tertinggal, oh ini sampai sini, ini sampai sini, berarti ini yang namanya abnormal. Dan untuk palpasi paru itu ada 3 lokasi: upper atas, middle itu tengah, lower itu bawah, dan samping kanan dan kiri. Paru-paru itu mulai dari sini. Nah, ini arkus pembatasnya toraks. Paham? Nah, kalau kita berbicara pasien, kalau misalkan kita hubungannya dengan toraks, maka pasiennya disuruh noleh ke sana. Nah, noleh. Kenapa? Biar kita tidak tertular. Contoh misalkan, kita tidak ketahui apakah pasiennya TB atau tidak, tapi pasiennya sesak karena masih di laboratorium kan. Oleh karena itu, dia suruh menghadap ke sana, gunanya ketika dia ngomong tidak langsung hembusannya ke kita. Ataupun kalau dia bernafas, hembusan nafasnya dia tidak terhirup oleh kita. Itu prosedur untuk pemeriksaan toraks. Ya. Jadi upper atas. Jangan takut, enggak. Itu hanya prosedur aja. Mari tutup ide dan ditutup mari. Enggak, itu hanya prosedur ya, sekali lagi prosedur. Nah, kalau upper itu kan atas, dan kalau palpasi itu harus nempel, dan tangannya itu harus seperti ini. Nah, gitu ya. Nggak boleh jungkit seperti ini, salah.
Karena yang meraba itu telapak tangan kita. Jadi plek gini. Nggak boleh megar seperti ini. Jadi seperti ini, dan ininya harus ketemu seperti ini ya. Tarik nafas, lepas, lepas itu hembuskan. Tarik nafas, lepas. Nah, sambil kita lihat tangan kita ke atas ke bawahnya sama atau tidak, karena saya memeriksa ekspansi paru. Karena kebesaran pasien ya, tangan saya sampai nggak nutut. Kalau kecil tadi kan. Ini middle, nafas, lepas, nafas, lepas. Nah, ini saja saya nggak nutupkan. Nafas, lepas. Sama. Upper, middle, lower, samping kanan dan kiri, kembang kempisnya sama. Nah, sekarang posisi untuk vocal fremitus atau getaran paru-paru sama, upper, middle, lower, samping kanan dan kiri, tapi pasiennya bilang 77. Ngomong 7. 7. Kurang keras. 7. Nah, kita pemeriksaannya kalau misalkan vocal fremitus itu adalah anterior, posterior, depan dan belakang. Kalau belakang pasiennya pasti disuruh duduk. Kalau pasiennya tidak terlalu sesak, duduk enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan pasien terlalu sesak banget, maka kita anterior saja sudah cukup. Nah, harusnya normalnya getaran paru-paru kanan dan kiri yang kita rasakan itu bergetarnya sama. Kalau misalkan bergetarnya tidak sama, berarti itu abnormal. Bu, di sini saya tidak merasakan getaran, berarti itu yang dinamakan getaran yang abnormal. Nah, ada apa di sini? Kita saku dulu, kita celeng dulu. Oh, saya sudah mendapatkan data palpasi vocal fremitus teraba tidak sama. Yang di sini tidak teraba, yang di sini teraba. Jadi kalau tidak teraba, vokal fremitusnya negatif aja. Yang sebelah mana negatifnya? Kalau positif berarti dia bergetar. Kalau negatif berarti dia tidak bergetar. Gitu ya, paham? Nah, lanjut yang ketiga itu adalah perkusi. Perkusi paru yang kemarin sudah saya sampaikan. Di sini ada yang namanya clavikula, ya kan? Kemudian di sini ada selanya, di sini ada coste. Nah, yang diketuk adalah ruang intercoste. Namanya inter berarti ruang antara coste ke coste. Coste kalian ada ruangnya? Ada. Nah, yang diketuk karena perkusi bukan costenya atau rusuknya. Coste itu rusuk ya. Jadi di rusuk kalian ini nggak mungkin rusuk full sini, tapi ada ruang intercoste, coste, ruang intercoste, coste. Kemarin pas di laboratorium sebelah ada pantumnya, nah itu kan bentuknya costenya seperti ini. Oleh karena itu, kenapa pada saat perkusi toraks itu tidak boleh seperti ini, tapi harus seperti ini. Kenapa? Karena jari manis kita meraba coste, jari telunjuk kita meraba coste, jari tengah kita meraba ruang intercoste. Jadi, oh ini coste berarti ini yang diketuk sini. Gitu ya. Kemudian kita luruskan ke sini, pasti sama, ini juga ruang intercoste. Seperti huruf S. Nah, beda kan suaranya? Kalau di sini, ini tadi sudah beda. Dengan di sini sama enggak suaranya? Beda. Kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya perkusi itu bisa digunakan untuk mengetahui batas-batas organ.
Organ apa yang ada di toraks? Organ jantung. Jadi kalau misalkan di sini kalian sudah ini ruang interkostenya, berarti ini kok suaranya, berarti ini sudah masuk batas jantung dengan suara redup. Kalau yang seperti ini namanya sonor. Itu ya. Jadi kalau di sini loh kok gak ada suara, itu namanya redup. Kalau misalkan kalian tidak percaya lagi, ini koste, nggak ada kan, karena koste itu padat tulang, sehingga suaranya seperti itu, sama seperti jantung itu massa. Sama ya, seperti huruf S, ke sini, ke bawah, ke samping sini, ke bawah lagi, ke samping sini. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin. You understand? Normalnya perkusi toraks sonor. Abnormalnya apa? Ada hipersonor ketika ada penumpukan udara. Kemudian redup ketika ada massa. Peka ketika ada cairan. Cairan itu bisa ke paru-paru, bisa. Kalau pasiennya odem, abdomen odem, bisa juga di toraksnya odem, sehingga ada yang namanya diagnosa ALU, akut langkodem. Kalau tidak percaya pada pasien ALU, silakan kalian perkusi, bandingkan dengan pasien yang normal. Itu harus kalian temukan ketika kalian di rumah sakit. Mumpung saya di ruangan paru, pasti di sini paru-parunya abnormal semua, sekalian periksa. Itu menjadi pengalaman nanti ketika kalian bekerja. Nah, ketika nanti kalian berada di ruangan interna atau penyakit dalam, pasti kan hubungannya bukan paru. Kalian bandingkan. Oh iya, itu yang harus kalian ketahui. Tidak hanya mengetahui abnormal sama normalnya saja, tapi lapangan pun juga harus, karena skill bisa terasah ketika kita sering melakukan tindakan. Kalau misalkan kita tidak sering melakukan tindakan, maka kita tidak akan bisa pasien. Kenapa saya bisa hafal sampai seperti ini? Karena saya dulu kuliah Pemfis, dosennya amazing, dan sekarang beliau sudah meninggal. Kalau nggak bisa keluar beneran. Ya. Kemudian di lapangan juga sama, kena dosen itu lagi, dosen mengajarnya langsung, ayo silakan dilakukan tindakan, hasilnya apa, berapa. Itu dicari perbedaannya. Dan sekarang saya di sini, ya kok dilala dapatnya pemeriksaan fisik. Jadi akan semakin hafal. Kalian tanya apa, pasti saya bisa menjawab. Ya karena sudah dari kuliah sampai saya magang bekerja di sini sudah lebih dari 10 tahun, ya secara otomatis kalau dibilang ya sudah ngalontok gitu ya. Jadi itu kalau kalian melakukan. Nanti kalau kalian tidak percaya, kalian terapkan, pasti nanti kalian hafal. Tapi kalau misalkan kalian sudah selesai demo, kalian buat rebahan, oh tadi apa, jadi gak ngurus, yang penting aku melok dulu, pasti nanti nggak dapat apa-apa. Ketika nanti PK1 aja, PK dasar, kebutuhan dasar manusia, pasti ditanya nggak tahu, lupa. Apalagi handoutnya sudah kabur ya, nggak tahu kabur kemana, kabur ke rongsokan atau kabur kemana gitu ya, atau dibakar ya. Nah itu yang harus diperhatikan ya. Jadi perkusi normalnya sonor, abnormalnya ada hipersonor, penumpukan udara, kemudian redup adanya massa. Massa itu apa? Contoh CA paru, massa enggak? Nah itu. Jadi kalau misalkan pasien perokok, misalkan, di sini kok dia MRS. Nah, ini belum, ini masih perkusi. Oh di sini gini. Nah belum ada tanda ya. Nanti kita belum auskultasi, gitu ya. Oke, itu ya. Kemudian peka adalah di bawah jaringan itu terdapat cairan, gitu ya. Kemudian sekarang auskultasi. Auskultasi, kenapa auskultasi saya selalu minta pinjem stetoskop dua, biar dua-duanya kalian bisa mendengar.
Nanti pasti akan saya tanya lokasi di mana saja kita auskultasi, lokasi di mana saja kita kita perkusi, kita palpasi, dan kita auskultasi. Situ mlebok nang aku kuwi. Jangan. Bukan Mbak Putih kan dah. Oke, maju. Oke. Hadap sana tetap. Nah, kalau misalkan kalian auskultasi, lokasinya ada di satu. Apa ini? Colokan. Di Klavikula. ini lho. Apa? Itu sepeda apa? Apa? Sepeda. Trakea kanan dan kiri. Terus di sini bronkofesikuler yang cekung. Kemudian di sini di sini trakea kanan dan kiri. Di sini apa namanya? Ini bronkofesikuler, vesikuler. Apa? Handout-nya? Trakea kanan dan kiri, bronkial, bronkofesikuler, vesikuler. Jadi mulai ICS kedua itu vesikuler. Kalau di bawahnya klavikula itu bronkofesikuler. Yang cekung tengah ini bronkial. Yang samping kanan dan kiri trakeal kanan dan kiri. Itu lokasinya ya. Jadi kalau saya tanya lokasi auskultasi toras di mana saja, ada di trakeal kanan dan kiri, bronkial, bronkofesikuler, vesikuler. Kemudian apa saja yang diauskultasi? 1. Suara nafas. 2. Suara nafas tambahan. Yang ketiga adalah suara ucapan. Ketika kita melakukan auskultasi suara nafas, sekaligus kalian mengauskultasi suara nafas tambahan. Jadi kalau misalkan suara nafasnya itu abnormal, berarti yang bekerja di sini adalah suara nafas tambahan. Tapi kalau suaranya vesikuler, secara otomatis suara tambahannya tidak ada. Kemudian lanjutnya lagi adalah suara ucapan. Namanya suara ucapan, pasti nanti pasiennya harus disuruh berucap. Gitu ya. Oke. Maju dikit. Tarik nafas. Lepas. Didengarkan aja. Bu, ini masih mati kayaknya. Oh iya, kamu yang setel. Soalnya kamu yang mendengar. Aku pengen Jangan ngetesnya jangan dok. Cukup gini aja. Ini yang nggak bisa. Ada sini. Wah, aku gak kopok nanti. Sudah. Telinganya nih bisa mas. Nggak ada soalnya. Tarik nafas, jangan ngomong. Lepas. Nurani. Tarik nafas, lepas. Bronkial itu yang cekung. Tarik nafas, lepas. Duh, Cokuyu man. tarik nafas. Tarik nafas, lepas. Lagi. Lihat tangan saya itu. Lagi. Lagi. Oke, lagi. Ayo, lagi. Ayo, lagi. Oke, sudah. Yang didengarkan trakea kanan dan kiri, bronkial, bronkofesikuler, vesikuler sampai ke bawah vesikuler. Jangan lupa samping kanan dan kiri juga
periksa, ditempelkan diafragmanya. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apa yang kalian dengarkan? Seperti hembusan udara, atau ada suara ngik, ada suara grok-grok, atau suara yang lainnya? Tadi cuma dengar yang gitu toh. Gak ada Maksudnya yang Oh jadi bisa napas. Iya. wus gitu, Wus, wus gitu ya. Yang di sini keras, yang yang dari sini sampai ke bawah ini nggak kayak nah nggak ya, terlalu. saya tanya, ini keras, Keras. volumenya di sini keras, Iya. semakin ke bawah semakin menurun. Iya, ya, bahkan itulah- sampai nggak ada. Iya, itulah sifat volume suara nafas. Jadi di trakea pasti akan terdengar lebih jelas. Semakin ke bawah, semakin di lowernya semakin meredup atau menurun volumenya. Nah, tapi kalau misalkan kalian mendengarnya seperti hembusan udara, hus, hus, nah itu yang disebut dengan vesikuler. Kalau misalkan kalian mendengarkan nah itu berarti suara nafas tambahan wheezing. Kalau misalkan batuk pilek, dahaknya nggak bisa keluar, riaknya nggak bisa keluar, pasti kalau di auskultasi gruk, gruk. Nah, dan suara yang lainnya kemarin sudah saya tulis di headphone. Itu ya. Jadi itu saya sudah auskultasi suara nafas dan suara nafas tambahan. Kalau dia tadi seperti hembusan, berarti dokumentasinya suara nafas vesikuler. Suara nafas tambahan tidak ada. Nah, sekarang suara ucapan dipakai lagi. Enggak di kuping nanti. Enak tau kecil kupingku. Sama ya lokasinya. Tadi ketika nyampe bronkofesikuler sama arah tangannya seperti kayak perkusi, seperti huruf S. Tidak ya? S lagi. Silakan ucap 77. 77. Kalau Jangan ngomong yang lain nih wis pokoknya. Lagi. 77. Oke. Oke. 77. 77. 77. Beda. Bentar. 77. 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 Nah, jangan lupa sama ya. Trakea kanan kiri, bronkial, bronkofesikular, vesikular sampai ke samping kanan dan kiri. Pertanyaan saya sekarang kepada pemeriksa, tadi dia ucapkan 77. Yang kalian dengarkan sama volumenya dengan yang dia ucapkan atau justru lebih keras? Yang di sini, sini lebih keras. Enggak, maksudnya volumenya. Kalau yang tadi kan sama. Kalau auskultasi memang yang di daerah atas itu lebih keras. Maksudnya itu lebih terdengar. Kalau yang di bawah sini itu lebih cenderung menurun. Pertanyaan saya, volume yang dia ucapkan dengan yang kamu dengar itu sama atau tidak? Contoh, dia tadi kan ngomongnya 77. Yang kalian dengarkan itu 77 atau sama 77. Yang 77 itu keras. Ini yang di sini pasti dia pasti kalau kalian dengarkan 77 sampai Iya. di sini 77 gitu kan ya. Itu salah satu tanda kalau misalkan dia perokok, apalagi perokoknya aktif, itu pasti auskultasinya suaranya lebih keras dibanding yang dia ucapkan. Jadi itu namanya bronkoponi. Jadi kalau misalkan 77 ngomongnya 77, yang kita dengar memang yang di sini lebih keras, tapi tetap sama 77. Tapi kalau seperti pakai 77, berarti itu yang dinamakan bronkoponi. Kemudian ada yang namanya, kalau bronkoponi berarti abnormal ya. Kalau normalnya suara ucapan
sama dengan yang kita dengar, itu normal. Abnormalnya ada bronchopneumonia, ada egopneumonia, ada pectoriloquy. Jangan sampai nanti di redemonstrasi abnormalnya apa saja, bronchopneumonia, egopneumonia, pectopneumonia. Kalian samakan semua, salah. Tapi bronchopneumonia, egopneumonia, pectoriloquy semuanya sudah ada di handout. Ya, handout disentuh ketika besok UTS, tidak disentuh jika tidak ada apa-apa ya. Jadi nunggu disuapi ibu nek kak ibu nyuapi ya sudah. Gitu ya. Nah nanti dibaca pasti akan saya tanya bronchopneumonia suara seperti apa, pectoriloquy suara seperti apa, kemudian egopneumonia suaranya yang seperti apa. Dan rata-rata pada perokok nanti kalau semakin usia semakin meningkat merokoknya juga akan semakin meningkat suaranya ya. Gitu ya. Perokok ya. Alah. Kemudian selanjutnya sekarang kita masuk ke jantung ya. Terakhir jantung. Jantung itu ada di dada sebelah kiri. Sama, jantung itu kita bisa inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Kita inspeksi pada jantung bukan meraba ya, bukan menggunakan tangan, tapi tetap kita inspeksi. Di sini kan toraks kanan dan kiri, itu ya. Ini sebelah kiri. Kita fokus pada ICS keempat, kelima di mid clavicula. Mid clavicula itu ini claviculanya dibagi menjadi dua di garis tengah. Jadi nanti jatuhnya tepat di bawah puting susu. Kalau laki-laki enak tepat di bawah puting susu. Nah kalau pada perempuan, apalagi perempuan yang payudaranya sudah melumber, maka ini ditarik ke atas biar kita tetap bisa fokus ICS ke-45 mid clavicula. Jangan sampai ini melembar kalian tetap melihat, oh katanya dilihat, nggak ada, nggak terlihat padahal ketutupan ya. Ya, itu ya yang perlu kalian Yang dilihat adalah ictus cordis. Ictus cordis adalah denyutan, tapi tanpa menggunakan tangan. Yang dilihat denyutannya aja. Fit, jangan bergerak. Saya melihat. Mana ngomen? Nah di sini ya. Oh tidak ada, berarti ictus cordis tidak terlihat. Nah, di jantung buman. Duh, enggak apa-apa, sik bentar ya. Sik bentar. Ya, ictus cordis tidak terlihat. Ini kan puting susunya di bawahnya sini enggak bergetar, berarti ictus cordis tidak terlihat. Kemudian kita palpasi menggunakan sudut Lewis. Ini namanya sudut Lewis. Telunjuk jari tengah bahkan jari manis bisa digunakan untuk meraba apakah teraba trail atau getaran jantung atau tidak. Oh, tidak teraba. Berarti trail tidak teraba, tidak ada indikasi pembesaran jantung. Kalau trailnya teraba, diraba sini, ke sini, sampai di mana dia berhentinya? Sampai ke sini juga. Ya kalau misalkan oh iya teraba trailnya, nanti bisa kita lihat di foto toraksnya atau pemeriksaan lanjutannya, yaitu tadi foto toraks. Oh ya ternyata jantungnya membesar. Nah bisa disebut dengan kardiomegali atau pembesaran jantung. Gitu ya. Kemudian palpasi, jangan sampai toraks tidak ada nyeri tekan pada toraks, salah, tidak ada toraks dan jantung itu ditekan untuk mengetahui nyeri ya, karena palpasi untuk meraba pembesaran jantung dengan adanya ada atau tidaknya trill. Kalau paru adalah ekspansi dan vokal fremitus, jadi tidak ada yang namanya nyeri tekan pada jantung, nyeri tekan pada toraks karena toraks tidak ditekan, protol nanti kalau ditekan ya. Kemudian kita perkusi, sama perkusinya langsung to the point saja. Bolehkah Bu perkusi toraks tadi sekalian saya perkusi jantung, nanti kita tabung? Boleh, untuk mengefisiensikan waktu. Paham? Oh iya tadi ini sudah saya
dapatkan redup, saya tidak perkusi lagi, tidak masalah ya. Jadi perkusi jantung hasilnya redup, cuma redupnya harus ada batasnya. Kalau di sini loh, kok di sini sudah redup ya, kita indikasikan bisa CA paru, bisa juga karena tadi kardiomegali ya, karena kalau dia masa paru dia redup, masa jantung pun dia masih tetap suara redup. Paham? Nah sekarang auskultasi. Jantung, jangan lupa lokasi auskultasi jantung ada 4, A, P, T, M. Aorta di ICS kedua sebelah kanan, kemudian pulmonal ICS kedua sebelah kiri, T, tricuspidalis ICS keempat sebelah kiri, kemudian M, mitralis ICS kelima mid clavicula. Jadi 1, 2, 3, 4 lokasi A, P, S2, T, M, S1. Jadi nanti dapatnya hasil dokumentasinya S1, S2 bagaimana suaranya gitu ya. Langsung saya titik. Kalau ini luruskan aja, enggak apa-apa. Suara yang kalian dengarkan apa? Deg-deg. Iya. Nah, kalau kalian perhatikan dengan seksama itu bukan deg-deg tapi iramanya deg-deg, deg-deg. Semakin dia maksudnya semakin dia takut, semakin dia cepat deg-degnya, sehingga terus dengar kita adalah deg-deg, deg-deg gitu. Padahal kalau kita seksama, kalian pelan-pelan, kalian kalian resapi pelan-pelan, pasti dia suaranya luk-duk, 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 luk-duk. Nah kalau misalkan luk-duk berarti dokumentasinya S1, S2 bunyi tunggal tanpa adanya suara tambahan S3 dan S4. Apa suara tambahan S3 dan S4? Ada murmur, ada gelok. Kalau murmur itu lups, ada ngewes, kayak ban ngewes itu. Kemudian duk, ada s. Nah, berarti ada masalah di jantungnya, entah katupnya, entah apanya gitu ya. Itu nanti pemeriksaan lanjutan seperti EKG, elektrokardiografi ya. Kemudian ada S3 dan S4 yang saya sampaikan tadi gelok, seperti derapan kuda. Tahu kalau kuda berjalan? Atau kalau misalkan kalian bisa dedep kalau dia jalannya cepat, itu namanya suara tambahan jantung. Jadi kalau saya tanya suara normalnya apa? S1, S2 bunyi tunggal. Abnormalnya apa? Terdapat suara tambahan S3 dan S4 yaitu murmur dan gelok. Murmur yang seperti apa? Ada ngewes. Jadi kalau gelok seperti derapan kuda. Pemeriksaan lanjutannya apa? Jika ditemukan suara auskultasi jantung seperti itu, harus kita EKG. Bagaimana terkait dengan gelombang PVRST-nya? Normal atau tidak? Kalau normal berarti indikasinya ada kelainan tapi belum terlalu tampak gitu ya. Jadi inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi jantung sudah selesai. Ada pertanyaan, silakan saya buka lebar-lebar pertanyaannya sebelum redemonstrasi. Tanya, silakan. Nanti akan saya salahkan. Ictus cordis kalian seperti itu pasti akan saya salahkan. Ictus cordis yang kamu lihat, yang dilihat di mana? Pasti saya akan tanya di situ. ICS ke-45 mid clavicula.
Langsung jawab. Otomatis kalian itu. Apa hasilnya? Ictus cordis tidak terlihat. Normal? Normal. Abnormalnya? Ictus cordis terlihat. You understand? Ada pertanyaan lagi? Terus gini. Nggak ada? Kalau tidak ada berarti saya rasa pembelajaran demonstrasi pemeriksaan jantung torak sudah selesai. Kita ketemu di hari Senin jam pertama. Nanti kita lanjut lagi. Saya minta waktu di minggu depan 3 TM kalau bisa ya. Soalnya saya mengejar waktu-waktu yang saya tinggal kemarin. Nah, kalau secara rencana pembelajaran atau kontrak perkuliahan kemarin kan di tanggal saya terkait dengan